Ever since the day that you went away, you've been sending flowers, flowers to me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Permatasari dengan NIM 22060130 dari jurusan Ilmu Ekonomi, Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian statistika untuk memenuhi tugas mata kuliah statistika dengan dosen pengampu Bapak Dr. Alphonse Satrianto, SEME. Yang pertama saya akan membahas mengenai definisi statistika. Statistika adalah ilmu mengumpulkan, menata, menganalisis, dan menginterpretasikan data menjadi informasi untuk membantu pengambilan keputusan yang efektif. Sedangkan statistik adalah suatu kumpulan angka yang tersusun lebih dari satu angka. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perkembangan statistika. Ilmu statistika mempunyai sejarah yang sangat panjang seiring peradaban manusia. Pada zaman sebelum Masehi, bangsa-bangsa di Mesopotamia, Mesir, dan Cina telah mengumpulkan data statistik untuk memperoleh informasi tentang berapa besar pajak yang harus dibayar oleh setiap penduduk. Beberapa banyak hasil pertanian yang mampu diproduksi, dan lain sebagainya. Pada abad pertengahan, lembaga gereja menggunakan statistika untuk mencatat jumlah kelahiran, kematian, dan pernikahan. Statistika telah mewarnai ilmu keuangan ekonomi sejak Jan Tinbergen tahun 1937 memperkenalkan ekonomi statistik. Tinbergen menggunakan statistika untuk melihat siklus bisnis dan pengaruh kebijakan ekonomi terhadap perekonomian nasional. Tinbergen akhirnya dikenal sebagai bapak ekonometrika yang memelopori bagaimana menghitung hubungan kuantitatif antara dua variabel atau lebih. Model ekonomi statistik ini sekarang dikenal dengan analisa regresi dan korelasi. Penemuan Tinbergen juga membantu mengetahui bagaimana siklus bisnis perusahaan berjalan. Bahkan peramalan produksi, pemasaran, dan efisiensi faktor produksi dapat dikaji dengan lebih mendetail. John Hicks merupakan guru besar di Oxford University, juga memberikan sumbangan besar bagi analisis ekonomi kontemporer dengan pendekatan matematika statistik. Selain mengkaji keseimbangan ISLM, Hicks juga mengkaji hubungan struktur suku bunga. Menurut Hicks, ada banyak suku bunga. Sebagai contoh, ada suku bunga kartu kredit yang mempunyai bunga yang lebih tinggi dari suku bunga bank. Suku bunga pengadaian juga lebih tinggi dari suku bunga bank. Suku bunga pinjaman juga lebih tinggi dari suku bunga tabungan dan sebagainya. Melalui kajian matematika statistik, Hicks berhasil membangun kurva hasil yang menghubungkan antara time of maturity dan interest rate. Kurva ini dapat menjelaskan dengan baik bahwa terjadinya perbedaan suku bunga diakibatkan oleh adanya resiko dan lama pinjaman. Besarnya kartu kredit juga disebabkan oleh besarnya faktor resiko, misalnya nasabah tidak mau membayar. Tahun 1950, Bayes mengembangkan teori pengambilan keputusan. Banyak metode Bayes dikembangkan oleh penulis lainnya di kemudian hari, tetapi istilah tersebut jarang digunakan untuk menggambarkan metode seperti demikian sampai pada tahun 1950-an. Sepanjang abad ke-20, metode Bayes tidak disukai oleh banyak ahli statistika karena pertimbangan filosofis dan praktis. Itu karena banyak dari metode-metode Bayes yang membutuhkan banyak perhitungan untuk diselesaikan. Sehingga, sebagian besar metode yang banyak digunakan selama abad ini didasarkan pada interpretasi frekuensis. Namun, dengan munculnya komputer yang kuat dan algoritma baru seperti Markov Chain Monte Carlo, penggunaan metode Bayes dalam statistika mengalami peningkatan di abad ke-21. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengguna statistika. Pengguna statistika yang pertama yaitu manajemen. Masalah yang dihadapi pengguna statistika manajemen adalah yang pertama yaitu penentuan struktur gaji, pesangon, dan tunjangan karyawan. Yang kedua, penentuan jumlah persediaan barang, barang dalam proses, dan barang jadi. Yang ketiga, evaluasi produktivitas karyawan. Dan yang terakhir, evaluasi kinerja perusahaan. Pengguna statistika yang kedua adalah akuntansi.
Masalah yang dihadapi pengguna statistika akuntansi adalah yang pertama, penentuan standar audit barang dan jasa. Yang kedua, penentuan depresiasi dan apresiasi barang dan jasa. Serta yang terakhir, analisis rasio keuangan perusahaan. Pengguna statistika yang ketiga yaitu pemasaran. Masalah yang dihadapi pengguna statistika pemasaran antara lain, yang pertama, penelitian dan pengembangan produk. Yang kedua, analisis potensi pasar, segmentasi pasar, dan diskriminasi pasar. Yang ketiga, ramalan penjualan, dan yang terakhir, efektivitas kegiatan promosi penjualan. Pengguna statistika yang keempat yaitu keuangan. Masalah yang dihadapi pengguna statistika keuangan yang pertama, potensi peluang kenaikan dan penurunan harga saham, suku bunga, dan reksadana. Yang kedua, tingkat pengembalian investasi beberapa sektor ekonomi. Yang ketiga, analisis pertumbuhan, laba, dan cadangan usaha. Dan yang terakhir, analisis risiko setiap usaha. Selanjutnya, pengguna statistika yang kelima, yaitu ekonomi pembangunan. Masalah yang dihadapi oleh pengguna statistika ekonomi pembangunan, yang pertama adalah analisis pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan suku bunga. Yang kedua, pertumbuhan penduduk dan tingkat pengangguran serta kemiskinan. Yang ketiga, indeks harga konsumen dan perdagangan besar. Terakhir, penggunaan statistika yaitu agribisnis. Masalah yang dihadapi penggunaan statistika agribisnis ini antara lain, yang pertama, analisis produksi tanaman, ternak, ikan, dan kehutanan. Yang kedua, kelayakan usaha dan skala ekonomi. Yang ketiga, manajemen produksi agribisnis. Yang terakhir, yaitu analisis ekspor dan impor produk pertanian. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis statistika. Statistika terbagi atas dua jenis. Yang pertama yaitu statistika deskriptif. Pada statistika deskriptif mempelajari tentang penyajian data, ukuran pemusatan, ukuran penyebaran, angka indeks, deret berkala, dan pramalan. Statistika deskriptif adalah tahap statistika hanya berusaha melukiskan dan menganalisa kelompok data tanpa menarik kesimpulan. Contoh, diagram batang, diagram titik, diagram garis, tabel distribusi, frekuensi, diagram batang daun. Yang kedua yaitu statistika induktif. Pada statistika induktif mempelajari tentang probabilitas dan teori keputusan, metode sampling, teori pendugaan, pengujian hipotesis, regredasi, dan korelasi, serta statistika non-parametrik. Statistika inferensial atau induktif adalah tahap statistika yang berkaitan dengan kondisi suatu kesimpulan diambil. Contoh, analisis korelasi, analisis regresi, analisis variansi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perbedaan populasi dan sampel. Populasi adalah sebuah kumpulan dari semua kemungkinan orang-orang, benda-benda, dan ukuran lain dari objek yang menjadi perhatian. Sedangkan sampel adalah suatu bagian dari populasi tertentu yang menjadi perhatian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis data. Yang pertama, data kualitatif. Contoh data kualitatif antara lain jenis kelamin, warna kesayangan, asal suku, dan lain-lain. Selanjutnya, data kuantitatif. Data kuantitatif terbagi atas dua. Yang pertama, data diskret. Contoh data diskret yaitu jumlah mobil, jumlah staf, jumlah TV, dan lain-lain. Yang kedua, data kontinu. Contoh data kontinu antara lain berat badan,
jarak kota, luas rumah, dan lain-lain. Berdasarkan wujudnya, data dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, data kuantitatif. Data kuantitatif merupakan data berupa kumpulan angka, ditinjau dari cara memperolehnya. Data kuantitatif dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama, data diskrit adalah data yang diperoleh dengan cara mencacah, membilang, atau menghitung banyak objek. Contoh jumlah mahasiswa dan sebagainya. Yang kedua, data kontinu. Data kontinu adalah data yang diperoleh dengan cara mengukur besaran objek. Sebagai contoh, data tentang luas petak sawah dan data tentang berat padi gabah kering. Yang kedua, data kualitatif, yaitu data yang diamati berdasarkan atribut. Data yang bukan merupakan angka non-numerik. Misalnya, pendapat siswa terhadap pelajaran matematika, seperti amat senang, senang, kurang senang, dan sangat senang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sumber data statistika. Sumber data statistika terbagi atas dua jenis. Yang pertama, data primer. Dapat dilakukan dengan wawancara langsung, wawancara tidak langsung, ataupun dengan melakukan pengisian kuesioner. Yang kedua adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh dari pihak lain, misalnya BPS, Bank Indonesia, World Bank, IMF, FAO, dan lain-lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang skala pengukuran statistika. Yang pertama, yaitu skala nominal. Skala nominal yaitu angka yang diberikan hanya sebagai label saja. Contoh, pria sama dengan 1, wanita sama dengan 2. Yang kedua, yaitu skala interval. Skala interval yaitu angka yang mengandung sifat ordinal dan mempunyai jarak atau interval. Contoh, saham sangat prospektif dengan harga Rp5.438 hingga Rp6.750. Yang kedua, saham prospektif Rp4.127 hingga Rp5.438. Yang ketiga, skala ordinal. Skala ordinal yaitu angka yang mengandung pengertian tingkatan. Contoh, ranking 1, 2, dan 3. Ranking 1 menunjukkan lebih tinggi dari ranking 2 dan 3. Yang keempat yaitu skala rasio. Skala rasio yaitu angka yang mempunyai sifat nominal, ordinal, dan interval, serta mempunyai nilai absolut dari objek yang diukur. Contoh, pada tahun 2012, inflasi Indonesia 4,3% dan inflasi Amerika Serikat 2,09%. Maka inflasi di Indonesia 2,08 kali inflasi di Amerika Serikat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa alat bantu belajar. Antara lain, contoh kasus, kaji kasus, ringkasan, latihan terjawab, latihan soal, CD-ROM atau tambahan latihan soal terjawab, dan yang terakhir penggunaan Microsoft Excel untuk statistika. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan data. Dalam sebuah kuesioner akan diperiksa kevalidan untuk tiap-tiap pertanyaan sehingga data dapat digunakan untuk proses analisa selanjutnya. Sebelum data diolah lebih lanjut, perlu diadakan pemeriksaan data kembali. Hal ini untuk menghindari kekeliruan dalam analisa maupun kesimpulan yang diambil. Beberapa data yang dipandang meragukan hendaknya diyakini kebenarannya. Kemungkinan kesalahan terjadi pada alat ukur, kesalahan mengukur, kekeliruan mencatat, instruksi yang tidak jelas, atau
kecerobohan dalam mengumpulkan data. Semua kesalahan itu perlu diperhatikan agar diperoleh data yang akurat. Selanjutnya, validitas data. Validitas data yaitu usaha untuk memperoleh informasi yang objektif yang merupakan langkah yang penting dalam penyelidikan ataupun observasi. Hal ini berkaitan dengan tujuan penyelidikan itu sendiri. Sesuai dengan tujuan penyelidikan, maka pengumpulan data dapat dilakukan dengan beberapa metode. Yang pertama, pengamatan atau observasi, yaitu cara pengumpulan data dengan mengamati secara langsung subjek yang diteliti. Yang kedua, metode penelusuran literatur, yaitu cara pengumpulan data dengan menggunakan sebagian atau seluruh data yang telah ada dari peneliti sebelumnya. Penelusuran literatur disebut juga pengamatan tidak langsung. Yang ketiga, metode penggunaan kuesioner atau angket, yaitu cara pengumpulan data dengan menggunakan data pertanyaan atau daftar isian terhadap subjek yang dilakukan secara teliti. Yang keempat, metode wawancara atau interview, yaitu cara pengumpulan data dengan langsung mengadakan tanya jawab kepada subjek yang diteliti. Data yang diperoleh disebut data mentah. Berdasarkan banyaknya data yang diambil, cara pengumpulan data dibagi atas dua cara, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, secara sensus, yaitu cara pengumpulan data di mana data diperoleh dari setiap anggota populasi. Yang kedua, cara sampling, yaitu cara pengumpulan data di mana hanya sebagian anggota populasi atau sampel saja yang diteliti. Akan tetapi, dari sebagian anggota populasi ini diharapkan dapat menggambarkan keadaan populasi yang sebenarnya. Sebelum proses pengolahan data dilakukan uji validitas, kegunaan uji validitas adalah untuk daya ketepatan mengukur. Uji validitas terdiri dari uji logika dan empirik. Uji validitas logika digunakan untuk menguji apakah data sampel ini representatif atau tidak untuk penelitian tersebut. Uji validitas logika adalah uji yang diteliti dari segi susunan dan rekaan aspek kognitif, efektif, dan psikomotor. Uji validitas empirik terdiri dari ramalan dan bandingan. Ramalan adalah suatu kondisi yang menunjukkan seberapa jauh sebuah tes telah dapat dengan secara tepat. Menunjukkan kemampuannya untuk meramalkan apa yang bakal terjadi pada masa mendatang. Contohnya, penerimaan mahasiswa baru. Bandingan dari tes tersebut dalam kurun waktu yang sama dengan secara tepat telah mampu menunjukkan adanya hubungan searah antara tes yang pertama dan yang kedua, atau validitas sekarang maupun pengalaman. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan ukuran penyebaran. Dalam pengukuran statistika terdapat pula ukuran penyebaran. Ukuran penyebaran data adalah ukuran yang menunjukkan seberapa jauh data menyebar dari rata-rata.
Semakin kecil ukuran penyebaran, maka semakin baik. Ukuran penyebaran yang disampaikan adalah range hamparan, simpangan kuartil, simpangan rata-rata, ragam, dan simpangan baku. Tiap ukuran penyebaran memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihan range sebagai salah satu ukuran penyebaran data yaitu adalah bahwa dengan menggunakan range dalam waktu singkat dapat diperoleh gambaran umum mengenai luas penyebaran data yang dimiliki. Kelemahan range adalah range akan sangat tergantung pada nilai terendah dan nilai tertinggi yang terdapat di dalam distribusi satu yang dimiliki. Dengan demikian, range sifatnya kurang teliti. Baiklah, hanya itu yang dapat saya presentasikan mengenai pengertian statistika. Lebih dan kurang, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.